Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbul izzati fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tsumma amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat bisa hadir di salah satu rumahnya ini untuk bisa menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu menjalankan salat Jumat secara berjamaah. Dan tentunya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah jadikan hari yang penuh keberkahan ini adalah hari di antara hari-hari terbaik dalam hidup kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahu Jalla Jalaluhu berfirman di dalam Al-Quranul Karim. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, istajibu lillahi walirrasuli, jawablah, indahkanlah, tunaikanlah seruan Allah, idza da'akum lima yuhyikum, seruan Allah dan Rasulnya, ajakan Allah dan Rasulnya, jika telah sampai pada kita semua. Jika di dalam kehidupan ini ada seruan dari ayat Al-Quran maupun hadis Nabi kita Muhammad SAW yang kita baca ataupun yang kita dengar, yang mengajak kita melakukan sesuatu atau melarang kita untuk melakukan sesuatu, maka perintah dari Allah Jalla Jalaluhu agar kita dengan segera, tanpa berpikir panjang, yaitu langsung
menjalankan apa yang diperintahkan atau meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan itulah sumber kebahagiaan. Tidak ada kebahagiaan untuk manusia di atas permukaan bumi ini, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Manusia tidak akan pernah bisa mencapai titik berbahagia hanya dengan hartanya. Manusia tidak akan pernah bisa mencapai titik puncak kebahagiaan hanya dengan tinggi jabatannya. Manusia tidak akan pernah bisa mencapai pada puncak kebahagiaan hanya dengan anak-anaknya. Allahu Jalla Jalalu menetapkan kebahagiaan seorang manusia dari yang pertama lahir sampai yang terakhir lahir hanya pada satu cara, hanya pada satu pola hidup. Karena hakikat kebahagiaan adalah kehidupan, hakikat kebahagiaan adalah senang. Allah mengatakan di dalam ayat yang mulia ini, idza da'akum limah yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, jika lewat di hadapan Anda, jika Anda mendengar, jika Anda menyimak, jika Anda membaca satu ayat atau satu hadis yang memerintahkan Anda untuk melakukan satu amalan, maka bersegeralah melakukan amalan tersebut. Wahai orang-orang yang beriman, jika lewat satu ayat, jika Anda membaca satu hadis yang isinya melarang kita untuk melakukan sesuatu, maka bersegeralah untuk meninggalkan perkara tersebut. Dan jika seseorang mampu memiliki sikap demikian, maka dia adalah orang yang paling berbahagia di atas permukaan bumi ini. Maka Allahu Jalla Jalalu akan kuatkan hatinya, akan istiqomahkan hatinya. Dan inilah perkataan para ulama, sumber kebahagiaan adalah di dalam hati manusia. Dan manusia tidak bisa mengontrol hatinya kecuali hanya dengan cara yang telah Allah tetapkan. Allah telah menetapkan cara manusia bisa mengontrol hatinya, yaitu hanya dengan satu cara, yaitu manusia menjawab setiap seruan Allah dan Rasul-Nya. Maka Allah akan memberikan kehidupan bagi hatinya. Lima yuhyikum. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya sebagai seorang manusia tidak mudah bagi kita menjalankan satu perintah atau meninggalkan suatu larangan. Maka para ulama memberikan taujih atau arahan kepada kita agar kita bisa merespon di awal saat kita membaca ayat atau hadis, agar kita bisa merespon di saat kita membaca ayat atau hadis yang memerintahkan kita untuk mengerjakan sesuatu atau melarang kita mengerjakan sesuatu. Maka para ulama menjelaskan totalitaslah di dalam berserah diri kepada Allah. Mintalah kepada Allah Jalla Jalalu, manfaatkanlah apa yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Allah mengatakan dalam ayat yang lain, ud'uni astajib lakum. Ini dia jamaah
qiyamul lail, ayat dan hadis yang kita baca, tetapi hanya ayat dan hadis yang ada di kepala kita hari-hari tanpa qiyamul lail. Ayat dan hadis yang kita baca tentang keutamaan datang ke masjid di awal waktu hari Jumat, hanya ayat dan hadis yang ada di kepala kita. Dan seluruh keumuman ilmu demikian. Karena kita tidak pandai, karena kita tidak mengerti bagaimana merespon ayat dan hadis. Wallahi, Allah mengatakan di dalam Al-Quran, inna sanulki alaika kaulan thaqila. Al-Quran perkataan yang berat, thaqil, dan kita tidak mampu memikulnya kecuali dengan pertolongan Allah. Wallahi, tidak ada manusia yang bisa senyum di hadapan saudaranya, walaupun hadis tentang senyum paling hafal, bahkan rawinya dia hafal, bahkan kedudukannya dia hafal, tetapi ilmu itu hanya berhenti pada hafalan. Nas'alullah al-afiyah wassalam. Inilah kelemahan kita saat kita mengetahui sebuah ayat atau sebuah hadis. Kita menganggap diri kita mampu, kita menganggap diri kita bisa ngerjainnya, walhasil ayat dan hadis hanya lewat di kepala kita, dan ilmu itu tidak tampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu atamani akmalani alal mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua sama lemah di hadapan amal soleh. Kita semua sama selalu gagal meninggalkan larangan karena kita memakai konsep kegagalan, yaitu mengandalkan diri kita sendiri. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, indahkanlah apa yang ditawarkan oleh Allah. Mintalah sama Allah Subhanahu wa ta'ala agar setiap ayat dan hadis yang memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu, kita mampu mengerjakannya dengan mengawalinya meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selevel, sekelas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah, ingatlah kepada Allah. Allah mengatakan dzikran katsira. Ingatlah, berzikirlah di mayoritas waktu Anda. Bagaimana respon Nabi kita Muhammad SAW? Apakah beliau mengatakan, oh saya bisa berzikir? Wallahi la. Bagaimana respon beliau? Beliau memanjatkan doa pada Allah, Allahumma a'inni ala zikrika. Ya subhanallah. Begitulah sikap, begitulah cara seseorang menghadapi perintah dan larangan. Maka mintalah sama Allah, semoga perintah-perintah dari ayat dan hadis yang kita baca, kita bisa mengerjakannya. Mintalah sama Allah, semoga ayat dan hadis yang melarang kita melakukan sesuatu, kita bisa meninggalkannya. Semoga Allah memberikan kita semua taufik dan hidayahnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala, Allah Jalla Jalaluhu melanjutkan firman-Nya, menjelaskan bahwasannya hukuman
yang akan diterima oleh seorang hamba, oleh seorang manusia yang datang ayat ataupun hadis dalam dirinya, kemudian dia tidak merespon di awal pertama ayat dan hadis tersebut datang, dia tidak mengerjakan atau dia tidak meninggalkan. Innallaha yahullu bainal mar'i wa qalbihi, maka Allah akan porak-porandakan hatinya, Allah akan serang hatinya. Dan kita semua sudah merasakan bagaimana sulitnya melakukan sebuah amal saat kita tidak merespon di kali pertama saat amal itu datang ke dalam jiwa kita. Ambil contoh saat Allah berikan izin untuk kita bangun di malam hari untuk qiyamul lail. Maka jika kita respon langsung berwudu, kemudian sholat ringan, maka akan terasa mudah amal tersebut. Dan jika kita tidak meresponnya, ketika Allah bangunkan kita di malam hari, kemudian kita mengatakan 5 menit lagi, 10 menit lagi, maka apa yang terjadi? Yang terjadi keumuman kita gagal malam itu untuk qiyamul lail. Dan itulah hukumannya. Dan demikian juga ketika ada perkara yang diharamkan oleh Allah, ada di hadapan kita, ada di telinga kita, ketika kita tidak segera untuk berpaling, maka wallahi kita akan kesulitan meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah tersebut. Bahkan na'udzubillahi min dzalik, kita akan menikmati perkara yang Allah haramkan tersebut. Ambil contoh, begitu mudahnya jika kita melihat satu pemandangan yang diharamkan dalam Islam, yang tidak diperbolehkan dalam Islam untuk dilihat, maka di awal pertama hal itu ada di hadapan kita. Jika kita respon dengan menundukkan pandangan, dengan memalingkan pemandangan, maka akan mudah untuk kita selanjutnya. Dan jika kita tidak meresponnya dari awal, wallahi kita kesulitan untuk meninggalkan pemandangan yang diharamkan untuk kita melihatnya. Inilah hukuman yang harus kita antisipasi. Jamaah, manusia, keumuman, mereka bisa menduga, mereka bisa mengira saat Allah berikan dia sakit panas, pilek, demam, atau sakit-sakit lahiriah lainnya. Dia bisa menduga, dia bisa mengira ini hukuman Allah. Padahal ini hukuman yang ringan. Dan hukuman Allah yang terberat adalah Allah hancurkan hatinya. Karena Nabi mengatakan satu dosa yang dilakukan anak Adam, maka satu titik yang Allah berikan di dalam hatinya. Wallahi, azan tidak ada pengaruhnya di telinga orang-orang yang telah Allah titikkan satu hitam di hatinya. Allah porak-porandakan hatinya. Kajian di depan mukanya, dia hanya sebatas orang yang mundar-mandir, tidak duduk bersama para malaikat. Nasallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan kita semua taufik dan hidayahnya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin, Allahumma ansur ikhwanana fi Gaza, Allahumma ihfadhhum, Allahumma ihfadh Masjidil Aqsa, Allahumma ihfadh Masjidil Aqsa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Akhir da'wah alhamdulillahi rabbil alamin. Hakimus salam.